Pemadam kebakaran ini terjun ke reruntuhan demi menyelamatkan seorang gadis kecil yang terjatuh. Saat terbangun, gadis itu menuntunnya keluar, namun ada satu fakta memilukan yang baru disadari oleh si pemadam. 1 Second Part 5. Setelah sebelumnya Pak Yong Sok memberitahu kalau Beonggi berhenti menjadi damkar, kita dibawa flashback ke kantor pemadam kebakaran yang ada di wilayah Jin. Dan karena lokasinya di pedesaan, jadi kecelakaan terkait mesin seringkali terjadi. Namun untungnya itu adalah tugas para medis dan bukan tugas Beonggi sebagai tim penyelamat. Lalu sebuah alarm darurat kebakaran pun akhirnya berbunyi dan di sana unit penyelamat langsung bergegas ke lokasi kejadian. Yang mana menurut laporan dari mobil patroli, api sudah terlihat sejak kemarin, bahkan dari titik yang cukup jauh. Alasan laporannya baru diinformasikan sekarang adalah karena jarak rumah terdekat dari rumah kejadian itu sekitar 3 km. Sesampainya di sana, para pemadam kebakaran hanya melihat unit rumah yang setengah rubuh dengan sisa-sisa kebakaran yang menghitam. Di saat sang kapten dan Beonggi masuk untuk memeriksa, di sana si kapten berharap kalau tidak ada korban dalam insiden ini. Karena kalau ada itu jelas-jelas tidak akan bisa tertolong lagi. Namun sebelum melanjutkan pencarian, anggotanya yang lain menginformasikan kalau seorang wanita tua yang tinggal di sini baru saja tiba. Anggota itu menambahkan kalau beliau dirawat inap di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu dengan diantar oleh anaknya. Dengan muka yang pucat, si anggota itu melanjutkan sepertinya anak nenek tua itu masih ada di dalam rumah ini. Dan sontak hal itu membuat si kapten langsung terkejut, serta di saat itu pula si kapten langsung memanggil Beonggi dan menyuruhnya untuk berhati-hati dalam melangkah. Mendengar itu, Beonggi pun seketika langsung pucat dan ketakutan untuk menggerakkan kakinya. Karena bisa saja tempat berpijaknya saat ini di bawahnya ada korban yang sedang mereka cari. Namun meski mereka sudah memeriksa ke semua sudut ruangan, anak dari pemilik rumah ini tidak juga ditemukan. Beberapa saat kemudian, si nenek pemilik rumah pun akhirnya tiba dan melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar. Nenek itu langsung berteriak memanggil-manggil nama anaknya. Dengan suara rintih dan tangisan, si nenek terus meminta anaknya itu untuk tidak meninggalkannya. Beonggi yang orangnya tidak tegaan pun akhirnya meminta izin ke belakang untuk menenangkan diri. Namun begitu Beonggi melewati tembok belakang, tiba-tiba sebuah bau busuk yang menyengat langsung menghantam hidungnya dan di saat itu pula Beonggi langsung muntah. Namun setelahnya Beonggi mendapati dirigen bensin tergeletak di sana dan menyadari akan sesuatu, Beonggi pun langsung menoleh ke belakang. Yang mana ketika dia menggerakkan kakinya, sebuah suara retakan langsung berbunyi. Dan begitu melihat kalau di bawah kakinya ada mayat seseorang yang sudah gosong, Beonggi pun seketika langsung ketakutan. Dan disinilah Beonggi saat ini, dimana setelah kejadian mengerikan itu dia memutuskan untuk berhenti menjadi damkar. Namun meski dia sudah berhenti, ingatan tentang kaptennya yang menyuruh dirinya supaya berhati-hati dalam melangkahkan kaki terus saja terngiang di telinganya, seolah kata-kata itu selalu mengikutinya kemana saja. Sementara itu, setelah berbagi cerita dan menghabiskan waktu bersama teman seangkatannya, Hosu dan yang lainnya pun akhirnya kembali berpisah. Dalam perjalanan pulang, Hosu yang searah dengan Wonho kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan Beonggi secara langsung. Dan setelah mendapatkan alamat rekannya itu, mereka berdua pun akhirnya tiba di suatu apartemen di mana di sana Jong Johan juga ikut bersama mereka untuk memastikan kondisi Beonggi. Tujuan mereka adalah membawa kembali Beonggi ke unit damkar. Namun di sisi lain mereka juga belum memastikan apa yang membuat rekannya itu memutuskan untuk berhenti. Jadi Jong Johan memutuskan untuk tidak terlalu to the point dan hari ini mereka hanya perlu menghibur temannya itu. Setelah membunyikan bel pintu, Beonggi yang melihat kedatangan rekan-rekannya pun akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Dan setelah berbasa-basi, Beonggi yang tahu kalau ketiga rekannya itu sudah mendengar kabar keluarnya dirinya dari damkar kemudian meminta maaf karena tidak bisa melanjutkan cita-cita yang dia bagikan bersama mereka ketika di akademi dulu. Sepertinya pekerjaan ini tidak terlalu cocok denganku. Meski statusnya saat ini masih cuti, tapi Beonggi sudah menetapkan keputusannya. Bahkan ketika Wonho ingin memberikan saran, rekannya itu langsung menghentikan karena untuk saat ini dia masih ingin menjernihkan pikiran. Dan untuk itu, apakah boleh kita tidak membicarakan soal itu sekarang?
Beberapa saat kemudian Hosu, Wonho, dan Jong Johan pun keluar tanpa bisa meyakinkan rekannya itu. Namun saat berjalan pulang, Wonho yang melihat seekor anjing kecil langsung menghampiri serta mengelus-ngelusnya. Dan ketika Hosu melihat pemilik dari anjing kecil itu, sontak dia pun dibuat terkejut karena yang saat ini sedang berdiri di hadapannya adalah Letnan Baek Jong Tan, atasannya di kantor wilayah Jakdo. Singkat cerita, setelah pertemuan itu mereka pun mengobrol di taman, dan saat Letnan Baek Jong Tan menanyakan reuni yang Hosu hadiri, di sana Hosu dengan murung menceritakan kalau mereka hanya bertukar cerita kehidupan. Melihat Hosu yang tidak bersemangat, Letnan Baek Jong Tan pun menanyakan tentang kesusahan yang saat ini juniornya alami. Apakah senior pernah mengalami stres atau kejadian traumatis seperti PTSD? Mendengarnya, Letnan Baek Jong Tan pun kemudian menceritakan pengalaman yang pernah dia alami. Di mana pada tahun 2009 saat umurnya masih 34 tahun, Baek Jong Tan yang tergabung dalam tim 1 terlihat memasuki gedung yang sedang terbakar bersama kaptennya. Mereka yang termasuk dalam tim 1 penyelamatan bertugas untuk mencari korban. Setelah kaptennya membagi tugas masing-masing, Baek Jong Tan pun langsung bergegas ke sebelah kanan untuk mencari korban. Di tengah pencariannya itu, Baek Jong Tan yang mendengar suara anak kecil langsung berlari mendekati sumber suara. Dan setelah berlari ke sana kemari, dia pun akhirnya menemukan titik suara yang mana itu bersumber dari celah kecil yang ada di sisi tembok. Namun sayangnya celah itu terlalu kecil untuk dimasuki orang dewasa. Tapi Baek Jong Tan yang merasakan ada hembusan angin mengira kalau dirinya hanyalah salah dengar dan segera berbalik badan. Tapi tiba-tiba suara itu kembali terdengar, yang mana itu adalah suara anak kecil yang memanggil-manggil ibunya. Setelah mendengarnya dengan jelas, Baek Jong Tan pun langsung melaporkan pada atasannya, dan setelah mengkonfirmasi itu, mereka pun langsung menjebol tembok yang terhubung dengan celah sempit tempat sumber suara menggunakan sebuah kampak. Dan setelah lubang berhasil dibuka, Kapten Tim 1 langsung menyuruh anggotanya untuk berpencar supaya lebih cepat menemukan korban. Dan setelah beberapa saat menelusuri ruangan itu, Baek Jong Tan yang kembali mendengar sebuah langkah kaki langsung bergegas mencari. Dan setelah mencari dengan seksama, dia pun akhirnya menemukan seorang anak kecil yang sedang menangis memanggil-manggil ibunya. Secara perlahan, Baek Jong Tan kemudian membuka helm dan menyapa anak kecil itu dengan lembut. Namun bukannya menghampiri pemadam kebakaran, gadis kecil yang ketakutan itu malah melarikan diri. Dan mengingat bangunan yang hampir rubuh, Baek Jong Tan pun langsung mengejar anak itu. Namun usahanya gagal karena dirinya tertahan dalam celah lubang yang sempit. Setelah dia meloloskan diri, Baek Jong Tan kembali menemukan gadis kecil itu. Namun entah kenapa setiap kali melihat Baek Jong Tan, anak kecil itu malah terus menjauhkan diri. Dan hal itu membuat Baek Jong Tan bertanya-tanya apakah anak kecil itu hanya merasa ketakutan. Dan menyadari itu, sambil terus mencari, Baek Jong Tan kemudian mengatakan kalau dirinya adalah seorang pemadam kebakaran yang bertugas menyelamatkan orang-orang. Kemarilah, paman berjanji akan menyelamatkanmu dan mempertemukanmu dengan ibumu. Namun saat kembali menemukan anak kecil itu dengan tangis yang membanjiri pipinya, si gadis kecil mengatakan kalau ibunya pernah bilang untuk tidak boleh ikut bersama orang asing. Dan sesaat kemudian sambil mengusap air matanya, si gadis kecil itu kembali berlari tanpa melihat kalau di hadapannya terdapat tebing yang langsung terhubung ke lantai bawah. Melihat anak kecil itu yang terjatuh, sontak Baek Jong Tan pun langsung berlari dan melompat menangkap anak kecil itu. Dia langsung memeluk gadis kecil itu untuk melindunginya dari benturan. Bahkan ketika dia beberapa kali mendapatkan benturan, Baek Jong Tan tetap tidak melepaskan pelukannya, dan setelah tiba di dasar, yang dia lihat hanyalah kegelapan. Mendengar ada benturan keras, tim lain yang ada di bawah pun langsung bertanya-tanya. Begitupun dengan kapten dari tim 1 yang langsung memanggil-manggil Baek Jong Tan yang saat itu juga komunikasinya terputus. Dan suara benturan itu terpancar dari handy-talkie milik Baek Jong Tan yang kini sudah tidak memiliki tuan. Sementara itu, Baek Jong Tan yang baru tersadar langsung mengambil masker oksigennya karena ruangan itu dipenuhi dengan asap. Dan setelah kondisinya membaik, sebuah sentuhan dari belakang membuat pemadam kebakaran itu terkejut karena ternyata itu adalah gadis kecil yang sebelumnya dia selamatkan. Dan sambil mengucapkan terima kasih, gadis kecil itu kemudian menunjukkan jalan keluar.
Paman tidak perlu khawatir karena aku baik-baik saja dan semua ini berkat paman. Dengan anak kecil itu yang kini sudah tidak lagi ketakutan, Baek Jongtan kemudian menyuruhnya untuk mendekat. 1 jam telah berlalu dan Kapten Tim 1 yang ada di luar terlihat begitu gelisah dengan salah satu anak buahnya yang belum juga ditemukan. Di tengah cekcok dengan tim lain yang malah menuduh Tim 1 terlalu memaksakan diri, ketua tim kemudian menenangkan mereka dan menginstruksikan dalam waktu 30 menit mereka semua harus melakukan pencarian kembali sampai menemukan Baek Jongtan. Sementara itu di tempat lain sambil menggandeng tangan gadis kecil itu, Baek Jongtan menyuruhnya untuk bertahan sedikit lagi. Dan tak lama kemudian gadis kecil itu menunjuk ke arah cahaya di mana tempat keluar berada. Mendengarnya sontak Baek Jongtan pun langsung terkejut karena benar saja di hadapannya kini terlihat eskalator yang mengarah keluar. Sementara di saat yang sama tim lain yang menemukan handy-talkie milik Baek Jongtan langsung melaporkan hal itu kepada Kapten Tim 1. Dan dengan itu pencarian pun langsung difokuskan di sekitar jatuhnya handy-talkie. Dengan berhasil keluarnya dari gedung itu, Baek Jongtan pun begitu sangat bahagia karena pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Namun begitu dia membuka masker oksigennya, dia begitu terkejut mendapati kalau anak yang selama ini bersamanya sudah tidak bernyawa lagi. Di sana dia juga menyadari kalau jalan keluar yang dia lihat sebelumnya itu hanyalah halusinasi. Melihat itu, Baek Jongtan seketika dibuat terdiam dan sesaat kemudian sambil menumpahkan semua air matanya, dia begitu terbata-bata mengatakan kalau mereka sudah selamat. Matanya kemudian mulai memandang ke tempat lain di mana di sana dia mendapati kalau sedari tadi masker oksigennya sudah terlepas dari tabung dan kacanya juga sudah pecah. Bahkan ketika dia memastikannya dengan mengecek meteran oksigen, dia mendapati kalau jarum meteran itu sudah mengarah ke titik 0. Dan saat itu juga di hadapan gadis kecil yang sudah tak sadarkan diri itu, Baek Jongtan langsung ambruk dan menyesali apa yang sudah terjadi. Dia kemudian mengingat apa yang sebenarnya terjadi di mana selama perjalanan menemukan jalan keluar, dia selalu memangku gadis kecil itu dan semua percakapan selama perjalanan itu dia juga melakukannya sendirian. Kekurangan oksigen ternyata telah membuatnya berhalusinasi. Di tengah frustasi dan api yang masih menyala di pundaknya, Baek Jongtan kemudian berteriak menyesali apa yang sudah terjadi. Bahkan saking kerasnya teriakan dan tangisannya itu, para pemadam yang sedari tadi mencarinya pun kini berhasil menemukannya. Kembali ke timeline utama di mana setelah menceritakan trauma yang pernah dia alami, kisah di masa lalu itu pun kembali membuat dia bersedih. Dan karena hari sudah mau malam, Letnan Baek Jongtan pun kemudian pamit undur diri sambil membawa anjing peliharaannya pergi. Di dalam apartemen di mana Baek Jongtan tinggal, saat dia menatap dirinya di kaca, anjing kecil peliharanya itu terus saja menggonggong dan Baek Jongtan yang mendengar itu segera menyuruhnya untuk berhenti. Di momen saat dia mencukur kumisnya, di sana Baek Jongtan kembali teringat dengan pertanyaan Hosu yang menanyakan bagaimana seniornya itu bisa mengatasi PTSD-nya. Dan mengingat itu, kita pun kembali dibawa flashback ke momen setelah Baek Jongtan ditemukan sesaat setelah menyadari gadis kecil itu telah meninggal. Sambil ditanduk ke rumah sakit, Baek Jongtan tidak henti-hentinya menangis meski kaptennya telah menyuruh anggotanya itu untuk diam karena itu akan membuat lukanya semakin parah. Di sana Baek Jongtan terus berteriak kalau dia telah membunuh gadis kecil itu. Dengan isak tangis, Baek Jongtan terus mengoceh meski dia tahu kalau anak itu ketakutan, tapi dia malah tidak melapor seperti yang ketuanya instruksikan dan malah mengejar gadis kecil itu sembarangan. Sambil menutupi kesedihannya, Baek Jongtan bahkan mengatakan kalau bukan dia yang menemukan anak itu, pasti saat ini dia masih hidup. Kembali ke timeline utama di mana setelah mengingat kejadian itu, Baek Jongtan yang baru selesai mencuci mukanya kemudian mengarahkan pandangannya ke arah pintu, yang mana ternyata di balik dinding itu terlihat seorang gadis kecil yang dulu coba dia selamatkan sedang berdiri bersedih. Dan hal itu secara tidak langsung menjawab pertanyaan Hosu sebelumnya tentang cara mengatasi PTSD yang dialami oleh seniornya, yang mana di sana Baek Jongtan mengatakan kalau hal seperti itu mustahil untuk diatasi. Yang dia lakukan selama ini hanyalah bertahan dan terus menyimpannya di dalam hati saja. Sementara itu di tempat lain, Hosu yang telah mendengar pengalaman memilukan dari kedua anggota damkar itu kemudian merasa menyesal karena dengan kemampuannya dalam melihat masa depan, dia masih saja suka bertindak ceroboh dan mengabaikan instruksi pimpinannya. Kini Hosu menyadari sehebat apa kemampuan yang dia miliki itu dan betapa beruntungnya dirinya. Karena di luaran sana banyak orang yang jadi ketakutan serta hancur karena salah dalam mengambil keputusan.
kelihatan. Maka dari itu Hosu pun bertekad untuk lebih memaksimalkan lagi kemampuan penglihatannya itu. Keesokan harinya, Byung-chul yang sebelumnya sudah menenangkan diri kemudian mendatangi psikolog untuk menyembuhkan trauma yang dia miliki. Setelah beberapa minggu melakukan terapi pemaparan, kondisi mental Byung-chul pun semakin membaik. Bahkan psikolog mengatakan dengan kondisinya yang sekarang, pemadam kebakaran itu sudah bisa kembali lagi bertugas. Sementara itu, di kantor pemadam kebakaran Jakdo, Hosu yang sebelumnya sudah bertekad terlihat sedang melakukan latihan. Bahkan di sana dia meminta Letnan Baek Jong-tan untuk menjadi partner latihannya dengan arahan dari ketua Baek Tujin. Dan dengan keterampilannya yang semakin meningkat, ketuanya itu pun memuji Hosu yang terus mencatatkan waktu lebih baik. Bahkan di dalam kantor, Hosu mengingat dan mencatat semua materi yang berkenaan tentang penyelamatan. Dan hal itu membuat rekan-rekannya yang lain juga terkena dampaknya karena waktu mereka kini harus diisi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Hosu untuk memecahkan masalah yang dia temui. Bahkan ketika memiliki waktu senggang bukannya beristirahat, Hosu malah terus bekerja dengan merapikan barang-barang. Dan dengan sembunyi-sembunyi saat yang lainnya sedang santai, dia malah kembali melakukan latihan sendirian. Sampai tiba saat alarm darurat berbunyi di saat Letnan Baek Jong-tan memanggil juniornya itu. Hosu yang sudah melihat kejadian itu dalam penglihatan masa depannya justru sudah bersiap di dalam mobil damkar. Dan melihat ketepatan waktu yang Hosu miliki, Letnan Baek Jong-tan dan Jung Hae-tae pun langsung memuji kerja keras juniornya itu. Setelah tiba di lokasi kebakaran, Letnan Baek Jong-tan yang sudah mendapatkan informasi tentang situasi saat ini kemudian mengajak kedua juniornya untuk segera masuk ke dalam. Dengan peta evakuasi yang dia bawa, Letnan Baek Jong-tan kemudian membagi tugas di mana secepatnya mereka harus menemukan titik api yang ada di ruangan room cafe. Di sana dia kemudian menyuruh Jung Hae-tae untuk mencari ke sebelah kanan sementara Hosu ke sebelah kiri. Dan setelah pembagian tugas itu, mereka pun langsung bergegas mencari sumber api. Namun Hosu yang sudah tahu lokasinya lewat penglihatan masa depan yang dia miliki langsung bergegas ke ruangan nomor 8. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sudah tiba lagi di kantor Jakdo, yang mana di sana Jung Hae-tae memuji hasil belajar Hosu yang benar-benar telah banyak membantu. Namun Hosu juga mengatakan kalau itu semua berkat para seniornya yang telah mengajari banyak hal. Melihat para anggotanya yang begitu menakjubkan, Kapten Si Jun Bom pun terlihat begitu senang, apalagi ketika Letnan Baek Jong-tan mengatakan kalau berdasarkan informasi yang baru dia terima akan ada satu orang lagi yang bergabung dengan unit mereka. Dan beberapa saat kemudian orang yang dimaksud pun akhirnya tiba. Dia bernama Go Jin-tae, seorang pemadam kebakaran bintang 3 yang artinya pangkatnya itu di atas Hosu dan juga Jung Hae-tae. Meski kelihatannya orang itu ramah, tapi di balik senyum lembutnya itu sifat licik dan jahatnya begitu sulit untuk ditutupi sampai-sampai tim 2 yang ada di sana pun samar-samar bisa merasakannya. Dan benar saja ketika Kapten Shin Jun Bom memerintahkan Letnan Baek Jong-tan untuk melakukan serah terima anggota baru, dengan berani si Go Jin-tae malah meminta Hosu yang terlihat lebih muda darinya untuk memberitahu tentang tugas-tugas apa saja yang harus dia lakukan. Bahkan dengan sombongnya dia kemudian menyuruh Hosu untuk mengikutinya keluar supaya segera mengajarkan apa yang harus dia kerjakan. Dan melihat itu Jung Hae-tae, Letnan Baek Jong-tan dan Kapten Shin Jun Bom seketika langsung dibuat terdiam seolah merasakan angin perubahan yang akan mengusik kekompakan tim mereka. Di taman depan dengan santainya si Go Jin-tae ini duduk sambil merokok. Bahkan ketika Hosu memperingatkannya kalau di kantor ini tidak ada yang merokok, dia malah menatap tajam ke arah Hosu dan seolah menyepelekannya. Dia kemudian mengatakan bukankah Hosu merupakan anggota paling muda di sini. Dan saat Hosu mulai memberitahu tentang pekerjaan harian mereka, di sana si Go Jin-tae sambil merangkul pundak Hosu kemudian mengatakan mohon kerjasama tanpa mendengarkan apa yang ingin Hosu katakan. Yang mana itu mengartikan kalau dia tidak ingin bekerja keras layaknya pemadam kebakaran desa seperti mereka. Dan bukankah selama ini mereka berenam sudah cukup untuk mengerjakan semua tugas di tempat terpencil ini. Lakukan saja pekerjaan seperti sebelumnya dan karena kau adalah junior jadi bersikaplah seperti junior. Dan sambil membakar rokok baru, si Go Jin-tae bahkan menambahkan kalau pemadam kebakaran di kota terpencil seperti ini pasti kerjaannya cuma bersantai saja, jadi tidak perlu adanya pembagian tugas segala. Dan karena sekarang ada satu orang yang jadi sebagai junior, mulai sekarang kau harus menyiapkan asbak di tempat ini. Melihat ekspresi Hosu yang marah, si Go Jin-tae bahkan langsung mengancam juniornya itu. Dan dia juga mengatakan kalau tujuannya datang ke kota terpencil ini hanyalah mengejar kenaikan pangkat. Dan setelah itu dia dapatkan, dia akan langsung pergi dari sini.
Oleh karena itu, dia meminta untuk tidak memperbesar-besarkan masalah dan biarkan dia hidup dengan tenang. Di saat orang itu melangkah pergi, Hosu yang sudah tidak bisa lagi menahan emosi langsung berbalik serta mengepalkan tangannya. Namun sebelum Hosu bisa meluapkan emosinya, si Gujinte tiba-tiba memberi hormat karena di sana ada ketua Baek Dujin. Sambil mencoba menjilat, dia kemudian membicarakan citra baik yang dimiliki atasannya itu. Namun ketua Baek Dujin yang tidak suka basa-basi tentang hal yang tidak penting langsung meninggalkan anggota barunya itu. Bahkan di dalam kantor ketika yang lainnya sibuk dengan tugas masing-masing, si Gujinte malah terlihat santai tidak mengerjakan apapun dan Hosu yang sedari tadi mengawasinya terlihat begitu kesal karena mulai saat ini mereka harus bekerja sama dengan orang seperti itu. Setelah seharian tidak melakukan apapun, dia kemudian mengajak Jong Hae-tae untuk ngopi bersama. Di sana sambil kembali merokok, dia kemudian menanyakan tentang umur Jong Hae-tae dan sudah berapa lama dia bekerja di sini. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa orang yang paling junior yang bisa dia suruh-suruh. Dan ketika mengetahui kalau Hosu satu-satunya di tim ini yang bergabung paling akhir, benar saja tak lama berselang dia kembali mendatangi juniornya itu menanyakan asbak yang masih belum tersedia di taman depan. Namun dengan kesal Hosu mengatakan kalau itu bukanlah tugasnya, jadi kenapa dia harus repot-repot untuk menyiapkannya. Dan ketika percakapan itu terdengar oleh Kapten Shin Junbom, dengan panik si Gujinte beralasan kalau yang dia maksud adalah di mana tempat asbak itu berada karena dia ingin mengambilnya. Di saat dia berencana untuk pergi ke gudang, dia menunjukkan ekspresinya yang sangat kesal karena sikap Hosu yang berani melawannya. Namun sebelum dia melangkahkan kaki melewati pintu, di sana ada Kim Yong Jin dan Pak Yong Jun yang baru saja tiba dari tugas lapangan. Sesaat kemudian si Gujinte kembali mengeluarkan ekspresi kesal karena harus berhadapan dengan orang-orang rendahan. Namun begitu melihat kalau Kim Yong Jin berpangkat bintang 3, dia pun langsung bersikap ramah dengan menyapa sambil memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di saat Kim Yong Jin mengatakan kalau akhirnya unit mereka memiliki personel yang cukup, di saat itu pula dengan nada merendahkan si Gujinte mengatakan bukankah di pedesaan seperti ini pekerjaan mereka sebagai tim penyelamat pasti hanyalah bersantai saja. Dan menurutnya menambah satu personel tambahan juga tidak akan ada gunanya. Sesaat setelah si Gujinte pergi dengan sikap yang to the point-nya, Kim Yong Jin mengatakan kalau kesan pertamanya terhadap anak baru itu tidak terlalu bagus. Karena meski orang itu bersikap sopan terhadapnya, tapi dia sama sekali tidak menyapa senior Pak Yong Jun yang juga ada bersamanya. Namun Letnan Baek Yong Tan yang sudah mengamati sikap anak itu mengatakan kalau di dunia ini memang ada beberapa orang yang menilai orang lain berdasarkan pangkatnya saja. Namun karena mereka sudah menjadi satu tim, Kapten Si Junbom pun menambahkan walaupun tidak cocok, sebisa mungkin mereka harus mencoba untuk berbaur dan kalau terjadi masalah mereka bisa membuat aduan. Setelah perbincangan itu selesai, Pak Yong Jun kemudian izin ke belakang karena berdasarkan dari apa yang tadi dia dengar, anak baru itu sedang mencari sesuatu di gudang. Dan sekalian untuk mengakrabkan diri, Pak Yong Jun bertujuan untuk membantu anak baru itu. Tapi saat mencari-cari orang itu, Pak Yong Jun tidak sengaja mendengar percakapan seseorang yang sedang menelepon. Di mana saat berbincang dengan kerabatnya, Gujinte merendahkan pemadam kebakaran tingkat desa tempatnya saat ini berada. Bahkan dia yakin kalau orang-orang yang ada di sini adalah kumpulan orang yang tidak pandai memilih koneksi atau kumpulan orang-orang lemah yang ketakutan dan kabur saat tugas di lapangan. Dan itu sangat tidak selevel dengan dirinya yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Mendengar itu sontak Pak Yong Jun pun langsung dibuat marah. Namun sebelum sempat Pak Yong Jun mengkonfrontasinya, tiba-tiba sebuah alarm darurat berbunyi meminta unit para medis untuk segera datang. Di dalam kantor ketika kerjaan mereka sudah hampir beres, Kapten Shin Junbom kemudian meminta Jong Hae-tae untuk menghubungi target-target inspeksi mandiri fasilitas damkar. Dan karena Hosu serta Letnan Baek Yong Tan masih memiliki pekerjaan lain, Kapten Shin Junbom kemudian memanggil Gujinte untuk melakukannya bersama-sama. Namun saat Kapten Shin Junbom memanggil nama anak baru itu, si Gujinte sudah lebih dulu meninggalkan kursi kerjanya dengan diam-diam dan bersembunyi di WC. Singkat cerita, Hosu pun akhirnya yang melakukan pekerjaan itu dan setelah menyelesaikan tugasnya, para seniornya pun langsung memuji kerja keras Hosu yang kini sudah benar-benar terlihat seperti seorang pemadam kebakaran berpengalaman. Setelah
Setelah kembali ke ruangan kerja, si Gujinte pun langsung meminta maaf dan beralasan kalau tadi tiba-tiba perutnya merasa sakit dan harus ke kamar mandi. Dengan Soiye, dia kemudian menanyakan apa yang harus dia bantu. Dan begitu tahu kalau kerjaannya sudah diselesaikan oleh Hosu, dia pun meminta sedikit waktu pada Hosu untuk berbincang sebentar di belakang. Di sana seolah yang paling berkuasa, dia kemudian berterima kasih pada Hosu karena ternyata juniornya itu sudah mengerti perannya. Sesaat Hosu terlihat kebingungan dengan maksud dari orang di hadapannya, namun sesaat kemudian Hosu menyadari kalau ternyata si Gujinte ini tadi sengaja melarikan diri ke WC supaya tidak diberi tugas. Sementara itu si Gujinte mengira kalau Hosu sengaja menggantikannya untuk mengerjakan tugas itu karena sadar posisinya lebih rendah. Menyadari itu, Hosu pun langsung dibuat kesal, sementara si Gujinte yang menyadari kemarahan juniornya itu langsung menunjukkan jumlah bintang yang ada di lengan bajunya. Karena kau memiliki pangkat yang lebih rendah, jadi pokoknya bantu aku terus seperti sekarang. Sambil melemparkan puntung rok, si paling senior itu pun langsung berjalan masuk ke dalam. Sementara Hosu yang sebelumnya kesal terlihat menenangkan diri, dan di sana dia teringat dengan perkataan Letan Baektung Tan tentang keberadaan seseorang yang melihat pangkat di atas segalanya. Meski secara sifat orang itu menyebalkan, tapi Hosu masih memberikan kesempatan. Mungkin saja di lapangan nanti kepribadiannya akan berbeda. Namun faktanya ketika mereka berada di lapangan, alih-alih membantu memadamkan api, si Gujinte ini malah bermalas-malasan dan berpura-pura kerja dengan menyemprotkan air ke sembarang tempat yang tidak terdampak kebakaran. Bahkan setelah pulang dari lokasi kebakaran, dia meminta izin pada Kapten Si Junbom untuk mandi terlebih dahulu karena dia tidak tahan dengan bau asap yang ada di tubuhnya. Itu membuat penilaian Hosu terhadap orang ini sudah tidak tertolong lagi. Apalagi saat Kapten Si Junbom beritikat baik dengan mengadakan makan bersama untuk menyambut kedatangan anggota barunya itu. Mendengar itu, si Gujinte langsung berbohong dengan mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan makan bersama dengan mereka. Dan ternyata orang yang ada di balik ditempatkan dirinya di pemadam kebakaran wilayah Jakdo adalah Pak Kepala Damkar Jong Hyun Chol yang sebelumnya sempat bersih tegang dengan Ketua Baekdu Jin. Mereka terlihat saling berkomunikasi membahas tentang pertemuan yang akan segera diadakan. Yang mana ternyata si Gujinte ini ingin memanfaatkan koneksi yang dimiliki Kepala Damkar supaya cepat naik jabatan. Sementara si Jong Hyun Chol juga membutuhkan uang dari si Gujinte yang merupakan anak dari konglomerat untuk mensponsorinya mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Beberapa hari pun berlalu dan pada shift malam setiap anggota mendapatkan giliran jaga saat yang lain tidur di ruangan istirahat. Hosu yang kebagian jaga dari jam 2 sampai jam 4 terlihat begitu kesal karena ketika waktu menunjukkan pukul 4:48 si Gujinte masih belum bangun juga. Dan beberapa saat kemudian terlihat Kapten Si Junbom yang bagian jaganya paling akhir terlihat mempertanyakan kenapa Gujinte tidak membangunkannya ketika gilirannya tiba. Dengan berlagak paling baik, dia mengatakan kalau sebagai anggota baru dia ingin membuat kaptennya beristirahat lebih lama, maka dari itu dia menggantikan waktu berjaga kaptennya. Namun Hosu yang mendengar kebohongan itu terlihat semakin kesal karena faktanya orang itu baru saja bangun jam 5.30 dan baru berjaga selama 1 jam. Tapi ternyata itu semua adalah penglihatan masa depan yang Hosu lihat, dan ketika dia kembali ke masa yang sekarang, Hosu langsung melihat jam di HP-nya yang masih pukul 9.23 malam. Sudah 2 minggu sejak si Gujinte bergabung dan orang itu masih tetap saja menyebalkan. Tapi selain itu tak ada hal khusus yang terjadi. Satu hal yang berubah adalah dengan kehadiran orang itu, kantor jadi dipenuhi dengan ketegangan dan itu membuat Hosu lebih sering melihat kejadian masa depan. Dan di tengah lelahnya kerja shift malam, Hosu kembali melihat sebuah penglihatan masa depan di mana yang dia lihat kali ini adalah hutan yang terbakar di lokasi Gunung Jakdo. Begitu mendekati waktunya, Hosu pun langsung berjaga serta menyiapkan peralatan. Dan benar saja tak berselang lama panggilan darurat pun langsung berbunyi menginformasikan telah terjadi kebakaran di kawasan hutan wilayah Jakdo. Di saat yang lainnya tengah bersiap-siap, Hosu sudah menunggu mereka di dalam mobil damkar. Di dalam mobil setelah mengkonfirmasi keadaan di lapangan, Letan Baektung Tan kemudian menginstruksikan setibanya di lokasi dia meminta Hosu untuk berjaga di mobil. Sementara dirinya Jong Hae-tae dan juga Gujinte akan memadamkan api yang menurut laporan tidak terlalu besar. Dan melihat para anggota Jakdo yang tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, si Gujinte pun terlihat keheranan.
aman. Bahkan setibanya di lokasi, dia yang memiliki mental pengecut malah mematung ketakutan ketika melihat nyala api dari dalam hutan. Ditambah lagi ketika Letnan Baekhyun menyuruh para anggotanya untuk mendaki perbukitan karena lokasi api ada di dalam. Rasa takutnya itu terus bertambah sampai si Gu Jin pun kembali membuat drama dengan memaki Hosu seolah dia tidak mengerti dengan instruksi Letnan Baekhyun yang menyuruhnya untuk tetap berada di dalam mobil. Pada akhirnya dia pun berinisiatif menggantikan posisi Hosu dan menyuruh juniornya itu untuk ikut dengan yang lainnya mendaki bukit. Sementara Letnan Baekhyun yang sudah tahu sikap anggota barunya itu cuman bisa menahan diri melihat nyala api yang harus segera mereka padamkan. Di saat si Gu Jin merasa tenang karena terbebas dari hal yang melelahkan, di sisi lain Hosu dan yang lainnya terus menaiki bukit sambil membawa selang air. Dan begitu sampai di atas, mereka melihat kobaran api yang terus menyala memakan dedaunan di sekitarnya. Sebelum memadamkan api, Letnan Baekhyun kemudian menyuruh kedua anggotanya itu untuk memperhatikan tiupan angin agar mereka bisa memadamkan api dengan cepat. Walaupun apinya tidak terlihat besar, tapi kita tidak boleh meremehkan kebakaran hutan. Lokasi gunung juga tidak jauh dari kota, jadi pastikan kita sudah memadamkan seluruh titik apinya dengan teliti. Sebelum berkeliling untuk memeriksa keadaan di sekitar, Letnan Baekhyun kemudian menyuruh Jong Hae-tae untuk memegang selang air. Namun di momen itu dengan penuh kepercayaan diri, Hosu meminta letnannya itu untuk menyerahkan tugas memegang selang air padanya. Dan meski ini adalah kali pertamanya memegang selang air secara langsung di lapangan, itu Hosu lakukan karena dari begitu banyaknya penglihatan masa depan yang Hosu saksikan, dia sudah menemukan cara yang paling efektif untuk memadamkan api dengan cepat. Di sisi lain, Letnan Baekhyun yang sedang berkeliling untuk mengumpulkan informasi merasa bersyukur karena sebagian besar pohon yang ada di hutan ini adalah pohon ek dan juga pohon ginkgo yang tidak mudah untuk terbakar. Walau angin bertiup dengan sangat kencang, mereka bisa mengabaikan medan di sekitar sini karena daya tahan kedua pohon ini terhadap api cukup bagus. Dengan lereng setinggi ini, api akan bergerak dengan kecepatan tinggi mengikuti aliran udara yang naik. Tapi api tidak akan membakar batang pohon dan hanya akan membakar daun pohon yang berguguran. Jika bantuan sudah tiba, pasti kami akan bisa menangani titik apinya. Namun tak lama kemudian sebuah panggilan suara masuk dan itu adalah Kapten Si Junbom yang terlihat begitu panik serta ketakutan. Yang mana di sana kaptennya itu menginformasikan kalau saat ini dia sedang membawa air dan bergabung dengan tenaga bantuan dari cabang lain. Namun yang jadi masalah adalah jalanannya macet parah karena ada orang yang mabuk dan mengakibatkan tabrakan beruntun. Mendengar itu, Letnan Baekhyun pun seketika langsung terdiam menyaksikan bara api yang terus berterbangan dibarengi dengan tiupan angin yang semakin kencang dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau bisa tembusin 10.000 views lah. Guys, bisa gak? Sedih.